Oke, aku langsung aja ya. Live malam ini mungkin 30 menit aja karena ngantuk banget. Di sini udah jam 11 lebih dan besok harus bangun benar-benar pagi. Kalau bangun jam 6-nya di sini tuh jam 3 di Indo, jam 7 sini, jam 4-nya Indo. Oke. Let's start. Hari ini transaksi di bursa tuh 18,4 triliun rupiah ya. Di pasar reguler 16 triliun, lumayan gede. Ada AMMN yang 3,5 triliun transaksinya. Terus kemudian ada BRI 2,3 triliun, BBCA 1,6 triliun, BMRI 1,1 triliun. Nah, terus di pasar negosiasi ini ada 2,4 triliun, transaksinya ada BINA 751 miliar, TLKM 356 miliar, dan BCA 185 miliar. Nah, kemarin BRI dikasih diskon banyak, pada takut, terus ini ada yang bilang sekarang, wah maunya BRI diskon lagi nih. Siapin peluru, antisipasi turun lagi malah terbang duluan katanya gitu. Oke, nanti aku akan bahas BRI juga dong ya pastinya, tapi aku mau start bahas dari AMMN dulu nih. Kenapa? Karena AMMN transaksinya tuh hari ini gede banget, 16 triliun rupiah. Tapi apa yang terjadi dengan AMMN? Mari kita lihat. Aku turn off komennya dulu. Oke. Aku matiin komennya dulu ya. Oke, AMMN. Ada yang masih ingat kah? Sedikit conversation dikit ya. Wih, dari USA. Ada yang masih ingat nggak? Aku bilang AMMN ini pattern apa di sini? Potensial waktu tanggal 27 Mei itu pattern apa? Potensi membentuk pattern apa? Potensi membentuk pattern spike atau huruf V kebalik. Ya. Huruf V kebalik, dan ini di sini sempat sideways, dan hari ini pattern itu terkonfirmasi, confirmed. Ini ada yang bilang descending triangle. Kalau descending triangle ya dilihat dari yang sidewaysnya, iya sih. Cuman biasanya descending triangle tuh munculnya setelah downtrend gitu. Nah, jadi pattern speknya AMMN ini terkonfirmasi. Sehingga kita tuh sebenarnya bisa tahu loh saham ini bakalan jatuh sebelum dia jatuh. Pattern ini ada dibahas di Trading Academy juga ya. Ini ada di chapter berapa kalau nggak salah, sekitaran chapter 11 deh. Sekitaran chapter 11 ini ya. Jadi chapter 11 tuh banyak ngebahas tentang pattern. Sadis banget itu yang buang barang ya, namanya juga big money. Apalagi nih AMMN ini dia udah uptrendnya tuh jauh banget ya. Ini dari 1.600 itu mereka cuannya berapa banyak gitu loh. Jadi you have to be very careful dengan cara bisa ngelihat pattern. Mereka masih untung 484% yang punya barang di harga IPO awal. Ya. Jadi BBRI nanti aku bahas, tapi intinya AMMN kalau kamu ada yang punya nggak sih, tulis di chat room dong. Kalau ada yang punya, hati-hati ya, kamu mesti segera keluar karena pattern kayak gini nih menunjukkan buangan besar dan dia bisa lanjut turun, bisa lanjut koreksi. AMMN next transaction day itu bisa turun sampai sekitaran 9, di bawah 10.000, bisa sampai 9150, bahkan dalam jangka pendek kurang dari 1 bulan, bahkan mungkin hanya dalam waktu beberapa hari aja itu AMMN bisa sampai 7675. Oke ya, kalau udah ada yang punya AMMN ya keluar aja dulu gitu ya. Oke, terus kemudian yang pegang saham dari IPO hold aja nggak sih AMMN? Ya kamu mau profit taking nggak sih? Kalau aku sih beli saham untung ya aku mau profit taking gitu loh. Mungkin kamu profit taking sisain sebagian kali ya gitu. Oke, terus itu AMMN. BBRI aku bahas nanti biar nggak ngulang karena banyak yang nanya BBRI kan ya. Hari ini asing net buy 1,17 triliun, akhirnya BBRI, BCA ini akhirnya asing net buy. Ini ada BCA yang diborong beli net 556 miliar. AMMN yang tadi ada buangan gede ternyata ada juga loh yang beli gitu. Masih net buy 372,7 miliar, tapi meskipun demikian saya melihat chartnya di sini bearish, jadi jangan cuman ngelihat net buy doang ya, hati-hati gitu. Terus brand gimana? Brandnya keluar dari
FCA ntar aku bahas, BMRI asing net buy 113 miliar, BBNI 72 miliar, dan Pegas 70 miliar. Oke, aku bahas brand dulu karena di sini banyak yang penasaran juga ya, brand ini FCA dibuka bakalan gimana. Brand by the way, sejak Pak Prayogo Pangestu beliin, meskipun lagi FCA kemarin ini udah naik lumayan signifikan. Brand saran aku cuma satu aja, kalau kamu punya, keluar ini ya, keluar aja ya, jadi jual aja atau profit taking aja dulu, kira-kira kayak gitu. Atau kalau kamu nggak profit taking ya kamu beli di atas banget di 12 ribuan, intinya kalau pas naik kurangin posisi. Dan kamu mesti ingat ini udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari berturut-turut meskipun waktu itu ada FCA. Oke ya. Oke, thank you Henry. Nah, BRPT gimana nih setelah masuk FTSE? BRPT ini dia mau bagiin saham bonus. Aku mau kasih lihat BRPT. Mending incar BRPT kan ya? Enggak juga sih ya. Aku turn off comment dulu biar kelihatan chartnya. Oke ya. Perhatikan di sini. Ini BRPT, ini tuh lagi di support juga sih, cuman ini balik ke trend sideways-nya dia, jadi trennya tuh sideways banget, sampai level 880 itu dia masih sideways lumayan panjang gitu loh. Nah, tapi BRPT ini dia kayaknya mencoba menarik perhatian investor deh, atau detail ya. Dia bakalan bagiin saham bonus itu totalnya 14,9 miliar. Kecil sih. Itu kecil ya, 14,9 miliar itu kecil. Jadi modal 14,9 miliar. Rasionya setiap 625 lembar saham itu bakalan dapetin 1 lembar saham bonus. Jadi setiap sekitar 6 lotan lah ya, punya 6 lot itu dapat 1 lembar saham bonus. Nggak berasa sih sebenarnya, kecil banget gitu. Makanya kecil banget rasionya. Jadi kalau kalian cuman masuk ke BRPT buat ngejar saham bonus, menurut aku rada-rada nggak worth it ya gitu. Kecil banget. Come date-nya tanggal 26 Juni, ex-date 27 Juni. Apakah ini kayak dividen? Nanti tanggal 27 Juni bisa jatuh. Saya nggak tahu. Wait and see aja dulu. Tapi nggak worth dikejar. Oke. Terus kemudian aku mau nge-review buat saham yang lainnya sebelum aku review emiten Big Banks. Aku akan review Pegas. Pegas tuh hari ini ada breakout. Nah, ini breakout pertamanya Pegas ya, setelah dia bagi dividen dan sideways atau konsolidasi lumayan lama sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari perdagangan, sekitaran hampir 2 minggu dengan libur-libur juga ya, dengan libur ada long weekend kemarin. Nah, hari ini tuh breakout pertamanya dia. Potensial bisa naik sampai 15.90 dalam jangka pendek. Kita tadi trading aja jangka pendek ya buat Pegasnya gitu. Nah, technically Pegas ini dalam jangka pendek dia bakalan naik ke 15.90, tapi habis itu akan sideways dulu. Jadi dia nggak akan langsung breakout sampai ke 16.35. Thank you yang di TokTok yang udah kasih gift lucu-lucu. Thank you ya. Oke, terus aku mau nyalain komen. Kalian punya Pegas nggak sih? Atau ada punya saham Papa PP yang lain? Kalau Pegas bukan saham Papa PP ya. Tadi aku habis bahas BRPT sama brand aja. Thank you. Oke, cek. Unilever, Pegas menang perkara. Pegas ada sentimen positif memang. Tapi kayaknya bukan gara-gara itu deh. Beberapa waktu yang lalu kan memang udah uptrend ya. Jadi Pegas nih dia menang gugatan, yaitu afiliasinya Pegas, Pertamina Gas Negara alias PGN, yaitu PT Kalimantan Jawa Gas KJG. Ini menang gugatan atas Petronas Karigali Muriah Limited, PCML dan PLN gitu. Jadi
KJG ini bakalan mendapatkan dana dari 2 sumber utama berdasarkan keputusan gugatan itu tadi gitu ya. Jadi nilainya setelah dikurangi biaya legal dan expense yang lainnya, maka potensi yang diterima oleh KJG atau PT Kalimantan Jawa Gas ini senilai 72,8 juta US dollar. Lumayan gede ya. Jadi kita tetap trading aja sih Pegas sementara. Thanks. Terus Petro gimana? Nanti aku akan bahas apa nih? Saya akan bahas emiten. Mungkinkah Pegas tutup gap di bawah? Ini justru mau nutup gap atas sekitaran 1585. Inko sayang dapat saham right issue-nya dikit murah di harga 3050 kata Ayu Ijo. Miss pilih PTBA atau BBRI? Please jawab. BRI dong, sekarang kan PTBA udah bagi dividen. PTBA udah bagi dividen, kalau konteksnya long term investing BRI. Ntar aku bahas ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas properti ya. Udah lama kita nggak bahas saham properti. Jadi saham properti ini lagi ada beberapa sentimen positif loh, dimana pemilu itu udah selesai dan penjualan properti itu berpotensi meningkat. Karena dulu kalau masih ada pemilu tuh masih ada ketidakpastian kan ya. Jadi masih ada slowdown dikit. Nah setelah pemilu ini mulai naik 13%-an untuk penjualan ya. Jadi untuk sektor properti ini meskipun NPL-nya rasio kredit bermasalahnya ini di tahun 2024 naik untuk sektor properti, tapi masih tetap stabil di bawah 3%. Terus insentif PPN yang ditanggung pemerintah ini masih berlaku juga hingga akhir 2024. Jadi properti itu ada sentimen positif gengs gitu ya. Dan emiten properti mencatatkan pertumbuhan marketing sales yang sejalan dengan target full year 2024 ke depan itu masih oke gitu. Jadi target pre-salesnya tuh masih oke. Terus masih ada sentimen positif ke depan potensi turunnya suku bunga oleh The Fed di akhir tahun 2024 atau di 2025 nanti. Ya, jadi kalau kita lihat marketing sales emiten properti di 2024 ini ya, di 3 bulan pertama 2024 ini SMRA naik 23%-an secara tahunan, BSDE naik 3%-an secara tahunan, dan CTRA ini juga setara 30% dari target full year 2024. BSDE udah mencapai target 23% dari full year 2024 juga, jadi maksudnya masih cukup oke. Nah kalau CTRA ini laba bersihnya tuh naik 17%-an gitu ya. Suaranya berubah yang di Igoi itu bukan karena aku, karena app-nya nggak tahu kenapa ya. Oke, aku minum ini dulu kali ya, biar suaranya merdu lagi. Aku lagi pecah rekor loh. Selama di Aussie aku nggak pakai ini sama sekali. Oke, lanjut ya. Bentar ya, Excel dan ISAT long term pasti akan ada pengaruh dari Starlink, sentimennya negatif pastinya. Tapi kita Excel dan ISAT ini trading doang, sekarang sih belum gitu ya. Ya terus, wah endorse, bukan endorse dari dulu nih. Wah harusnya dibayar endorse sama saya nih ya. Bajunya sama kayak kemarin nih, ketahuan loh nggak ganti baju makanya ditutupin. Aduh, nggak keringetan di sini. Baju bobo ini, baju bobo, kehabisan baju bobo. Di sana suhunya berapa? Pokoknya dingin deh. Ya ampun. Oke, aku mau bahas GoTo dikit ya. Ya, aku mau bahas GoTo dikit. Aku kalau gini artinya thank you ya yang di TokTok yang udah kasih gift. Oke, aku mau bahas GoTo dikit nih. GoTo ini dia kan kena di angka 50 ya. Tapi kalau ngelihat aturan FCA yang mulai berlaku hari ini, aturan FCA baru, itu tuh dia agak nggak semudah itu masuk FCA. Intinya sahamnya cukup liquid. Yang pertama karena itu, dan kalau emiten tuh bayar dividen, kasih dividen, itu potensi terhindar dari FCA. Tapi GoTo apa sih yang mau dibagiin dividennya gitu loh, masih nggak ada cuannya gitu. Cuan emiten ini cukup liquid. Nah batas liquid atau enggak nih yang nanti juga perlu kita pantau lagi. Kalau misalkan dia udah mulai nggak liquid, nah agak-agak rawan juga tuh gitu. BRI-nya miss Seto, nanti ya netizen ini ya ngerti sampai alis digambar atau enggak nih, digambar enggak nih,
Di tok-tok alisku lebih tebel. Oke, dividen utang. Kok banyak yang nanya PTBA ya? Nah ini, mari kita lihat PTBA. Nggak kemana-mana kok, PTBA-nya masih turun aja. Jadi nggak usah dipikirin. Udah mau 30 menit, nggak usah diingetin karena aku masih mau lanjut. Anyway, SMGR sama INTP. INTP ini menarik kan ya? Jadi dia udah mulai masuk ke stage 2 gitu. Udah mulai masuk ke stage 2 ya. Akuisisi friend oleh Excel, kalau rampung bisa naik enggak? Bisa aja. Kalau naik kita tinggal tradingin aja, tapi sekarang enggak ya, masih di gocap, dekat-dekat gocap kayaknya. Friend, jadi penasaran ke friend kan. Let me check. Iya, 44 kok. Ya ampun, gak usah dipikir itu, nyangkut toh pak. Jangan masuk saham begitu. Oke, kita ke INTP yuk, ke semen ya. Oke, volume penjualan semen nasional itu diproyeksi bakalan naik sekitaran 4% selama 5 tahun ke depan gitu. Terus penjualan semen tuh udah naik juga. Jadi 29% dari total penjualan nasional pada tahun 2023. Average selling price ini juga stabil seiring dengan turunnya perang harga gitu ya selama 4 tahun terakhir. Dan INTP itu habis akuisisi semen Grobogan, itu kasih sentimen positif banget buat dia. Dan nanti kalau misalkan dia ada banyak deal untuk IKN itu juga cukup positif. Tapi yang kita cermati sekarang ini valuation. INTP itu di bawah standar deviasi -1 untuk PE band-nya, sedangkan SMGR di bawah standar deviasi -2. Nah, mari kita lihat sekarang untuk INTP-nya secara teknikal masih sama, dia lagi di stage 2, artinya masih bisa di hold. Dan kalau mau beli ya tunggulah diskon-diskon sampai 7175. Kalau nggak dapat diskon gimana dong? Makanya ikut M-Trade akan kasih tahu kamu dapat diskon nggak dapat diskon, dikasih tahu. Contohnya kayak hari ini SMGR nih ya, dikasih tahu wah ini bisa nih untuk trading buy on weakness, meskipun sekarang lagi masih big downtrend loh. Kok berani sih big downtrend ambil nggak nangkep pisau jatuh gitu. Jadi ada beberapa syaratnya supaya kita nggak ngambil pisau jatuh. Yang pertama, kita mesti nunggu dia bentuknya V dulu. Nah, kalau bisa kebentuk V yang kedua kali lagi sehingga potensi membentuk double bottom atau membentuk W. Jadi ini resiko nangkep pisau jatuh lebih kecil. Nah, bukan berarti ini nggak bisa breakdown 3450 atau 3440, masih bisa. Tapi kemungkinan breakdownnya lebih kecil kalau dia sudah ada konfirmasi naik seperti ini. Mungkin kalau yang lihat di daily, siapa loh Iki Munir ngomong aku serial bagus mana, nggak ada yang ngomong serial bagus. Sebentar ya. Ke distract yang di tok-tok ini banyak yang nggak ngikutin tiap hari, ngomong sembarangan. Oke, intinya yang di sini ya, SMGR ya. SMGR ini di area support. Di area supportnya ya, ini potensi membentuk double bottom. Ini ya itu. Jadi ini memperkecil potensi resiko untuk dia breakdown. Oke. Mari kita bahas saham yang lainnya. ASII, Unilever, banyak pertanyaan. Oke, pesan aku buat kalian yang baru masuk belajar saham, kalian mesti ngikutin tiap hari. Jadi nggak bisa ngikutin sehari 2 hari. Terus apa yang diomong hari ini masih diingat-ingat 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Itu udah kondisinya berbeda banget gitu. Jadi kalau misalkan dulu pernah ngomongin saham apa, terus kondisinya berbeda, jadi breakdown atau gimana, itu udah lain cerita. Misalkan Februari kemarin kita trading Srill, kok Srill jadi Srill kan tadi ngomongin Srill di sebelah, trading tinsnya udah cuan, sekarang tinsnya turun berarti udah nggak masuk lagi gitu loh. Jadi kalian mesti ngikutin tiap hari ya, jangan sekali 2 kali aja. ASI gimana nih, bonyok nih, jadi yang bagus di hold buat jangka panjang apa? Sabar dong, mari kita lihat ya ASI. Oke, udah berapa minggu ngikutin terus, bagus dong.
good. Astra International, kok bonyok ya? Hari ini nggak turun loh, mungkin downtrend dari yang dulu-dulu kali ya. Astra International tuh lagi trennya sideways, beberapa hari ini sideways aja. Dia membentuk symmetrical triangle, hari ini ada peningkatan volume dengan candle hijau, intinya masih sideways aja. Kalau mau beli di level 4290 itu supportnya, cuman nggak recommended buat trading, ini lebih buat investing aja. Oke, terus kemudian aku mau bahas Unilever. Hari ini agak-agak breakdown gitu, agak breakdown. Cuman kita lagi masih wait and see ya. Breakdownnya ini besok bisa confirm atau enggak gitu ya. Jadi kita wait and see dulu. Caranya beli gimana? Buka account di sekuritas ya. Kita mau bahas Big Banks yuk. Kita bahas Big Banks ya. Sebelum saya bahas Big Bang, saya mau ceritain dikit tentang kondisi market. Satunya tuh live di mana? Di Igoi. Oke. Aku mau bahas kondisi market dulu ya. Tok-tok lagi ada jeda kayaknya. Initial jobless claim Amerika. Klaim tunjangan pengangguran Amerika. Jadi pengangguran tuh dapat tunjangan di sana. Itu berkurang 5.000. Dari 243.000 itu jadi 238.000. Ini angka yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau penganggurannya berkurang, inflasinya bisa naik karena mereka dapat penghasilan ya. Dan The Fed jadi menunda turunin suku bunga. Tapi karena angkanya nggak signifikan, nggak usah ditakutin. Dan masih ada kemungkinan The Fed akan turunin suku bunga di akhir tahun ini. Nah, terus BI ini mempertahankan suku bunga. Ini jadi sentimen positif banget buat Big Banks. Ya, ini jadi sentimen positif banget buat Big Banks ya, di level 6,25%. Tapi perhatikan ini, sebelum ada pengumuman dari BI, perhatikan untuk suku bunga yang ditahan ya, bisa dilihat di sini ya. Di chart monthly, kita udah bahas ini berkali-kali. Chart monthly-nya BBRI, dan tadi pagi kita bahas di morning briefing M-Trade Academy, kita bahas di morning briefingnya lebih detail banget. Nah, intinya secara historical BRI itu jarang banget jebol MA50 monthly. Sekali doang jebol selama bertahun-tahun, itu sekali doang jebol pas pandemi kemarin kena MA100 monthly. Nah, MA100 monthly itu di 3.800. Kemungkinannya kecil tersentuh. Kemarin saya ada bilang di live berkali-kali, kemungkinannya sekitaran 30%, ya. Pertama 20%, terus 30%. Terus hari ini dia mantul. Dan perhatikan candlenya, aku nyamain candlenya BRI ini kayak waktu pandemi kemarin, di Maret turun dalam, yang di sini di April turun dalam, jadi Maret 2020 versus April 2024. Terus Mei 2020 turun dikit, Mei 2024 ini turun dikit. Nah, Juni itu Maret 20 itu sama kayak April 24. April 20 sama kayak Mei 24. Nah, Mei 2020 itu mirip dengan Juni 24. Nah, aku analogiinnya kayak gitu. Ya, jadi ini Juni 24, ini perkiraanku terendah 38. Saat ini memang naik, BRI memang naik, tapi ya nggak tahu kalau nanti masih bisa turun lagi sampai ke 38. Aku kasih tahu bahwa kemungkinannya 30% aja. Jadi dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Aku mau nanyain kalian, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kalian boleh beli nggak dan sebagainya itu kalian bisa jawab sendiri. Yang bikin kalian jadi nggak bisa menjawab sendiri adalah perfeksionisme. Alias kalian maunya tuh 1 tambah 1 sama dengan 2. Mau investasi tuh cuannya mentok maksimal, nilai sekolah biasanya nilainya 100, harus 100. Investasi harus nilainya 100. Itu yang buat kalian jadi susah mengambil keputusan. Kalian nggak bisa menerima kalau nilai kalian di sekolah tuh 80 atau 90 atau 70 atau 75. Padahal investasi nggak bisa kayak gituin. Kalau kalian udah cuan, kalian mesti bisa merasa cukup. Nah, sekarang saya mau buka komennya, saya mau nanya. Ini ada teman saya yang nanya, BBRI kalau kayak gini stop beli apa tetap
nyerok kah? Tetap beli kah? Jawabannya gimana? Coba tulis di chat room. Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? BRI kalau kayak gini masih boleh beli atau berhenti aja? Nih, ada yang bilang tetap beli, nyicil, nyendok. Tadi pagi di M-Trade, morning briefing M-Trade, saya bilang boleh beli banyak hari ini. Tadi pagi loh ya, buat M-Traders, karena mereka profil risikonya udah tinggi. M-Traders, investors udah tinggi. Ini ada yang bilang investasi udah bisa mulai beli bertahap. Jawabannya ada yang bilang boleh, nggak boleh. Jawaban kalian pasti boleh, nggak boleh. Muter-muter di situ doang. Pertanyaannya boleh beli nggak? Jawabannya boleh nggak boleh. Ada nggak yang punya jawaban lain? Terserah. Lucu banget. Nunggu turun katanya. Ya kalau turun, kalau nggak gimana? Beli apa nggak? Boleh beli nggak? Ini ada yang tanya teman saya, boleh nambah beli nggak? Atau udah berhenti aja? Karena dia udah punya. Tahu nggak jawabannya apa? Nggak tahu ya? Restina Tia di tok. Dia jawab tergantung dananya. Yevegan bilang beli tapi wani piro. Soalnya tadi jawabannya Restina Tia tuh bener banget. Tergantung dananya tuh satu. Yang kedua, tergantung profil resiko kamu. Yang ketiga, tergantung pemahaman kamu terhadap emiten ini. Intinya gini. Saya kasih satu analogi ya. Saya matiin dulu komennya. Aku kasih edukasi di sini. Saya di investasi saham tuh udah, istilah kata tuh udah katam lah ya, udah ngerti lah, nggak takut kalau ada apa-apa, market turun juga nggak takut. Tapi kalau saya investasi properti, saya mesti mikir berkali-kali, beli nggak ya. Kalau Warren Buffett bilang, kalau kamu ragu jangan beli, tapi nanti kalau nggak beli ketinggalan posisi. Jadi jawabannya adalah nomor satu, sepemahaman kamu nangkepnya itu beraninya rugi itu sampai seberapa. Resiko kan udah dibilang sampai 38. Itu kemungkinan, belum tentu sampai kena 38. Kalau kamu nambah lagi, misal udah punya 1M, mau nambah lagi 200 juta. Dari nambahmu 200 juta dari harga sekarang, kalau sampai jatuh ke 38, kamu jantungan nggak? Kalau sampai turun lagi, kamu jantungan nggak? Sebenarnya caranya ngitung kayak gitu. Jadi kalau saya ditanya, boleh beli lagi nggak? Jawaban saya kayak gitu. Terus kalau ditanya di WhatsApp, saya susah jawabnya. Apalagi orang itu nggak ngikutin edukasi tiap hari kayak gini. Saya akan jawab, ya terserah, suka-suka kamu. Kan kalau dirangkum sebenarnya itu kan ya, suka-suka kamu gitu loh. Semampunya mentalmu menghadapi fluktuasi market gitu aja. Bebas, karena kamu beli lagi juga nggak bikin dia bangkrut karena dia orang kaya. Kamu nggak beli juga nggak bikin kamu miskin dengan misalkan BRI-nya naik, kamu nggak beli nggak bikin miskin juga. Jadi saya bilang terserah, suka-suka kamu gitu. Tapi jawaban yang menurut saya paling efektif dan efisien adalah sebesar kamu ngerti resikonya. Itu yang pertama. 2, mesti ada diversifikasi. Biasanya investor pemula, kalau masih naif, masih pemula, kayak dulu aku masih pemula investasi saham ya, masih pemula banget di awal. Naif itu maunya cuan segede-gedenya dan gak mau loss sama sekali. Naif itu polos, masih polos ya. Jadi kalau pas lagi untung, wah tambahin duit sebanyak-banyaknya di situ tanpa menyadari bahwa akan ada risiko. Tapi setelah menghadapi fluktuasi naik turun banyak, baik di saham, di kripto maupun di trading apapun ya, akhirnya mulai nyadar dan kita mulai mau diversifikasi. Dulu saya nggak mau banget masukin duit ke SBN, surat berharga negara, fixed rate, itu nggak mau banget. Tapi belakangan saya mulai mempertimbangkan dengan tujuan apa? Ternyata investasi kita tuh bukan tujuannya buat ngejar keuntungan semua. Investasi kita sebagian itu perlu ditaruh di bucket untuk defensif atau untuk aman. Jadi bukan untuk bucket untuk growing semua ya. Terus investasi yang ketiga ya, investasi yang pertama untuk grow kan, capital gain. Misalkan di BRI atau di BCA tuh buat capital gain sebenarnya. Itu contoh aja. Nah, kalau di MVest di sini ada di MVest di sini ya. Ini tuh kita ajarin investasi selain saham big banks juga.
Nah, kemudian yang kedua, investasi untuk bertahan. Investasi bertahan misalnya di SBN tuh investasi bertahan. Jadi bukan buat growth tapi untuk bertahan. Dia cukup liquid juga. Nah, yang ketiga, investasi yang ngasih kamu passive income. Investasi yang ngasih passive income ini mulai aku ajarin ke murid-murid kita ya di MVest di 2023 kemarin dengan cara dividend investing. Di mana investasi passive income atau dividend investing ini bukan nggak ada risikonya. Setiap saham yang memberikan dividen besar itu pasti setelah bagi dividen turunnya besar. Jadi kita kasih tipsnya di MVest. Nah, oke, kira-kira itu aja tentang BRI. Kayaknya udah cukup banyak tentang BRI yang aku kasih. Kira-kira paham nggak ya? Coba tulis di chat room, paham nggak? Aku mau kasih satu conclusion di sini. Paham nggak di sini? PTPS bakal kayak camp nggak guys? Jangan deh ya. Resikonya lumayan banget itu. PTPS cowok aja. Paham ya? Oke, nah kalau paham, just semangat. Uang buat investasi jangka panjang harus uang dingin, dan kalau mau trading sebagian untuk trading, sebagian untuk investasi. Jadi jangan semuanya untuk trading, high risk, jangan semuanya juga untuk investasi, karena nanti kamu gemas kalau teman kamu cuan jangka pendek, kamu nggak ada tradingan. Makin semangat investasi, santai aja, gak usah terlalu semangat juga. Semakin semangat, semakin tinggi ekspektasimu, semakin gampang kecewa. Jadi santai aja. Kalau kamu udah sampai pada fase investasi itu dalam tanda kutip gak ada rasa, untung ya wis biasa, rugi juga ya biasa. Karena apa? Sudah sesuai ekspektasi. Semua yang sesuai ekspektasi itu pasti biasa, rasanya plain. Kalau luar biasa artinya itu ekspektasinya tinggi sekali, baru tercapai baru senang. Jadi kalau kamu mau bahagia, mau konten dalam investasimu, manage your expectation. Kesimpulannya itu. Semoga bisa bermanfaat. Pertanyaan yang lain kita akan bahas di morning briefing hari Senin nanti, dan besok ada gathering buat investors dan M-traders di Cuantastic besok ya. Besok jam 10. Jangan lupa ikut buat M-traders investors. Saya Ellen May, salam profit.